sehat selalu. Ketemu lagi di sini bareng GP, Siraman Rohani bareng GP. Sabtu lalu kita udah ditemani sama Bapak Pendeta Adriano Wakai dan Ayu dengan tema Sorak-sorai Kemenangan. Masih ingat nggak nih videonya? Ayat 1 sampai ayat 5 Kristen. Siapa di antara dua ini yang paling hebat? Itu artinya bukan hanya diberikan pengharapan, tapi diberikan kepastian. Terus sekarang kita ditemani sama siapa ya? Pastinya nggak bakalan sendirian. Stay tune terus di sini bareng GP. Permisi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat masuk. Halo Ibu, gimana kabarnya? Halo juga, baik. Udah lama gak ketemu ya Ibu ya? Iya, sama-sama. Udah hampir 2 bulan Iya. kita di rumah aja, ibadah di rumah aja. Terus juga teman-teman pemuda yang mungkin ada yang di rumah aja, mungkin juga karena kondisi pekerjaan harus bekerja, harus keluar rumah juga Ibu ya. Kayak Ibu mungkin kan tetap harus melakukan pelayanan gitu. Tapi semoga semua sehat-sehat ya. Kalau dari Ibu sendiri ada tips nggak buat anak-anak muda kalau misalnya di rumah aja tuh ngapain aja? Yang pasti karena kita ini adalah selain anak-anak muda, kita juga disebut sebagai anak-anak Tuhan. Jadi apapun yang harus dilakukan, mau di rumah atau di luar rumah, ya pastinya kan harus melakukan hal-hal yang positif, gitu. Jadi harus benar-benar memanfaatkan waktu ketika kita berada di rumah. Pastinya ya tetap melakukan hal-hal yang baik, yang positif, yang tentunya berkenan di hadapan Tuhan. Tuh Sobat Muda, tadi kita udah dengar saran dari Ibu Pendeta. Kalau walaupun di rumah aja, kita tetap harus lakukan hal-hal yang positif. Jadi sebelum kita masuk ke dalam siraman rohani hari ini, kita mulai berdoa dulu ya. Mari Ibu, kita bersama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur boleh menikmati udara kehidupan yang adalah karunia dari Tuhan. Dan pada saat ini baik kami yang pada saat ini berada di sini Tuhan dan juga sobat muda yang ada di rumah masing-masing, kami akan membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan juga kami renungkan bersama senantiasa menguatkan iman kami, untuk kami boleh melakukan segala yang baik dan benar di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat muda, pembacaan kita untuk kita renungkan pada saat ini terambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 23. Kita siapkan dulu ya pembacaan firman Tuhan untuk saat ini, dan kita akan membacanya secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu.
Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Ya, sobat muda, tadi kita udah baca kitab-kitab bacaan pada pagi hari ini. Langsung aja kita tanya sama Ibu, kira-kira latar belakangnya apa sih dari bacaan kita pagi ini? Yuk, gimana Ibu? Ya, sobat muda, pembacaan kita ini dari surat Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Adapun kota Korintus ini adalah salah satu kota yang sangat besar dan di dalamnya banyak sekali para pendatang, ya, penduduk yang memang atau orang-orang yang datang dari luar kota Korintus. Ada juga dari Roma, dari Yunani, dan namanya kota pendatang, tentu saja berbagai suku bangsa ada di sana. Ada juga berbagai budaya ada di sana. Yang menariknya adalah orang-orang yang ada di kota Korintus ini termasuk orang-orang yang menyenangi dunia filsafat atau ilmu filsafat, sehingga mereka senang mempelajari tentang pengetahuan filsafat dan juga ilmu-ilmu perbintangan. Nah, ternyata itu pun berpengaruh dalam kehidupan jemaat Kristen yang didirikan, yang dibentuk oleh Rasul Paulus. Dan karena mereka beranggapan bahwa orang-orang yang berpengetahuan, pintar, mengetahui ilmu, itulah yang dikatakan berhikmat. Sehingga perlakuan mereka atau sikap mereka kepada orang-orang yang menurut mereka, mereka itu biasa-biasa aja. Jadi mereka kurang begitu ramah, kurang begitu baik, apalagi mengasihi. Kalau toh mereka mengasihi, mereka akan melihat apa sih yang sudah orang itu berikan kepada saya. Jadi situasi dan kondisi itu akhirnya berpengaruh dalam kehidupan jemaat yang ada di kota Korintus. Sehingga di surat Korintus yang pertama ini yang ditulis oleh Rasul Paulus, kalau Nicole lihat, itu pasal 1 ayat 10 udah langsung dibilang perpecahan dalam jemaat. Ya. Kemudian kita lihat juga pasal 3 ayat 1 sampai 8 sampai 9. Coba Nicole lihat ya. Sobat muda juga lihat sama-sama ya. Judulnya di situ perselisihan. Ya. Jadi situasi kondisi yang ada di jemaat Korintus ini menjadi perhatian bagi Rasul Paulus. Jadi berpecah belah. Iya, jangan sampai karena merasa diri masing-masing lebih hebat, lebih tahu, lebih pintar, jadi mereka tidak lagi mengutamakan Tuhan. Kasih dalam persekutuan mereka. Kalau maknanya sendiri dari bacaan ini apa sih Ibu kira-kira yang mau disampaikan untuk sobat muda? Ya, jadi kembali ke tadi ya sobat muda, ketika kita lebih mengandalkan hikmat yang ada dalam diri sendiri, merasa diri lebih hebat, lebih oke, lebih pintar,
lebih tahu segala-galanya, maka kita tidak akan memandang orang itu sama dengan kita. Kita akan memandang orang itu rendah di bawah kita. Kita nggak akan lagi mudah untuk mengasihi, untuk menghormati dan menghargai orang lain. Nah, itulah yang Rasul Paulus tekankan di sini di dalam pembacaan kita ayat 10 sampai ayat 23 pasal 3 ini, di mana Rasul Paulus mengambil contoh suatu bangunan. Bangunan itu didirikan, dibangun, dia harus punya dasar, dia harus punya fondasi yang kuat, yang kokoh. Dan fondasi yang kuat itu tidak boleh menjadikan kehormatan, kesombongan, keangkuhan diri, kepentingan diri sendiri yang menjadi dasar. Karena bangunan itu akan runtuh, akan roboh. Di sini Rasul Paulus bilang, ayat yang ke-12, kita lihat sama-sama ya Sobat Muda. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, dengan perak, batu permata, kayu, rumput, kering, atau jerami? Ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Jadi ketika orang membangun di atas dasar, kalau kita lihat emas, perak itu kan barang-barang yang berharga kan. Tetapi kalau kita melihat bahwa arti dari barang-barang yang berharga itu selalu diinginkan, selalu diinginkan orang. Aduh, gimana sih caranya saya punya emas banyak, saya punya permata banyak? Berarti orang akan melakukan segala cara, tidak lagi mengandalkan iman, hati nurani. Pokoknya gimana caranya saya mesti dapat itu barang. Biarpun saya mesti ngerugiin orang, biarpun saya mesti merampok sekalipun, main judi, kalau perlu jual narkoba. Zaman sekarang tuh seperti itu Sobat Muda. Jadi bukan berarti kita, kayaknya saya nggak pernah denger deh. Ya, hal-hal seperti itu yang sering kali terjadi dalam kehidupan anak muda zaman sekarang. Nah, yang tadi di awal saya bilang, ketika kita sedang berada di rumah aja, kita harus bisa melakukan hal-hal yang positif, termasuk menghindari diri. Jadi ketika kita berada di rumah ini, kita sedang menghindari diri dari hal-hal yang tidak baik, dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik, yang mungkin biasanya sering kita lihat, dengar, dan saksikan. Nah, ketika kita berada di rumah, kita sedang seperti sedang kembali memperbaharui hati kita, pikiran kita, kehidupan rohani kita. Yang biasanya kita beribadah secara langsung, kita datang ke gereja atau kita ibadah pemuda, dan sekarang kita harus di rumah-rumah. Membuat kita semakin menghayati bahwa kita sungguh-sungguh memerlukan hikmat dari Tuhan, supaya bangunan rohani kita, bangunan iman kita ini sebagai anak Tuhan itu tetap terpelihara, tetap bertumbuh, dan bahkan bisa membuahkan hasil-hasil yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi bacaan kita ini seperti itu, Nicole ya. Nah, coba Nicole lihat di ayatnya yang ke-16, ayatnya yang ke-17 juga. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi Sobat Muda, saya, Nicole, dan kita semua yang percaya kepada Tuhan, kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Jadi nggak boleh dimacem-macemin, nggak boleh dirusak, nggak boleh diisi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat atau yang nggak positif. Ya, sehingga kita nggak akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kita harus punya dasar iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga bangunan rohani kita tetap kuat, teguh, kokoh, meskipun ada angin badai, ada badai pergumulan apapun yang kencang, yang kuat, bangunan iman kita tetap kuat dan kokoh. Jadi maknanya seperti itu. Kalau tadi kita udah dengar maknanya ya teman-teman, terus kita mau tanya lagi nih sama Ibu, kira-kira pesannya apa sih buat Sobat Muda, buat saya pribadi, atau buat semuanya deh, pokoknya yang masih muda,
dalam hal ini kan kita belajar dari jemaat di Korintus ya, yang tadi kata Ibu, pendatang, sama kayak di Tanjung Priok ini juga khususnya banyak juga pendatang, banyak juga mungkin orang tua kami yang rantau juga waktu dulunya gitu. Pasti kan kami juga dari berbagai suku dan bangsa. Kira-kira ada pesan apa sih Ibu yang bisa Ibu kasih buat kita nih, mungkin yang didikan dari orang tua kami yang rantauan juga, atau mungkin juga yang dari dulunya hidupnya keras, atau mungkin ya sama lah kayak mungkin Ibu orang Maluku, saya juga orang dari timur gitu, orang tua kami, kehidupan kami yang dulunya mungkin keras, terus saat ini juga kehidupan di Tanjung Priok yang juga keras, terus yang biasanya kami beraktivitas di luar rumah saat ini harus di rumah aja. Kira-kira pesannya apa sih Bu yang nyambung dengan firman kita saat ini? Oke. Ya. Baik Nicole dan juga sobat muda yang ada di rumah, pesan dari firman Tuhan buat kita saat ini, yang pertama, pertahankan iman kita kepada Tuhan. Selalu pertahankan iman kepada Tuhan. Jadi bukan hanya ketika kita berada di perantauan. Tentu buat kita saat ini ada yang lahir di Jakarta, ada juga mungkin yang lahir di daerah, terus kita datang ke Jakarta gitu ya. Dan kemudian kita ketemu dengan orang-orang yang juga datang dari daerah. Nah, tadi kan pertanyaan Nicole, pesannya apa supaya kita tetap kuat, kita tetap melakukan segala yang baik dalam kehidupan kita di perantauan ini. Itu juga pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus buat jemaat yang ada di kota Korintus. Pertahankan iman kita selalu kepada Tuhan. Karena ketika kita tetap mempertahankan iman kepada Tuhan, mau pergumulan apapun yang berat, godaan, tantangan, bahkan mungkin juga lingkungan yang tidak benar, bahkan juga hal-hal yang kita tahu dan kita sadari itu nggak benar, karena kita tetap mempertahankan iman kepada Tuhan, kita nggak akan terjerumus, kita nggak akan tergoda. Coba menurut Nicole, godaan-godaan yang harus diwaspadai oleh kaum muda itu apa sih di kota Jakarta yang besar ini? Pergaulan. Betul. Pergaulan yang seperti apa sobat muda? Tentunya pergaulan ya negatif. Nah, kita kan sebagai anak-anak muda, anak-anak Kristiani, anak-anak Tuhan, pasti dong bisa membedakan pergaulan yang negatif dengan pergaulan yang positif. Buat sobat muda yang sudah mengikuti katekisasi, materi ini pasti pernah ketemu. Kita diajarkan untuk mengetahui pergaulan yang baik dengan pergaulan yang gak baik. Nah, kalau kita sudah melewati itu, kita sudah belajar itu, lalu kita tahu ini gak baik, ini benar, kenapa kita masih mengikuti yang gak baik? Gitu. Jadi pertama, pertahankan iman selalu pada Tuhan. Kemudian yang kedua, tetap menjaga kekudusan hati, pikiran, dan juga tubuh sebagai anak-anak muda. Dari segala hal-hal yang kita tahu itu nggak benar, itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Menjaga kebersihan diri, menjaga kesehatan diri, dan berada di rumah aja, itu juga bagian dari pesan firman Tuhan kita saat ini, di mana kita diharuskan menjaga ya, bangunan tubuh rohani kita, yang tidak hanya dijaga rohaninya, tapi juga tubuh kita secara fisik. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah yang harus dijaga. Nah, kemudian pesan yang terakhir, rajin berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah. Memang saat ini kita beribadah di rumah-rumah aja, tapi jangan kita kalau di rumah nyantai aja deh, kita harus beribadah ya. Kita bersyukur di PIB Petra Jakarta Utara saat ini, bahkan melalui rekaman kita hari ini ya, senantiasa akan selalu menguatkan dan meneguhkan bangunan rohani kita. Jadi itu ya sobat muda, jangan lupa pesan-pesan daripada firman Tuhan kita saat ini. Ada 3 tadi: pertahankan iman selalu kepada Tuhan,
kemudian jaga kekudusan tubuh kita, hati dan pikiran kita. Kemudian yang ketiga, berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah. Itu yang akan menjaga kita untuk tetap memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Terima kasih Ibu. Tuh Sobat Muda, kita udah dengerin tadi maknanya dari bacaan kita hari ini. Lalu juga tadi kita udah mendapatkan pelajaran dan pesan yang sangat-sangat berharga buat kehidupan masa muda kita. Lalu juga kita udah dapet 3 kunci dalam menjalani kehidupan masa muda kita. Mungkin sedikit rekuman dari saya bahwa yang saya dapat hari ini, walaupun kita di rumah aja ataupun kita tetap harus bekerja, dimanapun kita berada, stay positif, tetap jaga kesehatan kita, karena segala sesuatunya mulai dari kehidupan kita sendiri, dari diri kita sendiri, itu akan memberi pengaruh kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Lalu seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan juga, kita harus mempertahankan iman kita kepada Tuhan, karena itu sebagai pedoman kehidupan kita. Karena kalau tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apanya teman-teman. Terus juga yang kedua, menjaga kekudusan dalam hati, pikiran, dan tubuh kita sendiri. Seperti yang tadi saya sampaikan juga, karena segala sesuatunya itu mulai dari diri kita sendiri. Terus juga yang ketiga, rajin berdoa, baca kitab, dan walaupun kita ibadah dari rumah, tetap selalu dekatkan diri kita kepada Tuhan, karena itu adalah kunci kehidupan kita. Oke Sobat Muda, sekian dari kita hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Boleh Ibu ditutup dengan doa. Baik. Sobat Muda yang ada di rumah, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kuasa dan penyertaan Roh Kudus Tuhan bagi kami semua, sehingga firman Tuhan yang telah kami baca dan kami dengar dan renungkan bersama saat ini kembali memberi kekuatan dalam kehidupan iman percaya kami. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami sebagai anak-anak muda Kristiani dimanapun kami berada, untuk kami senantiasa melakukan apa yang Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan. Kami mau hidup sebagai anak-anak Tuhan yang tetap setia, yang tetap taat, dan mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Meskipun kami tahu dan sadar ya Tuhan, banyak sekali tantangan dan pergumulan yang kami hadapi. Namun ketika kami tetap mempertahankan iman kami kepada Tuhan, pertolongan Tuhan yaitu kuasa Roh Kudus tetap ada menuntun dan menguatkan kami. Sehingga meskipun berbagai tantangan datang di dalam kehidupan kami akan tetap percaya kepada Tuhan, kami akan tetap berada di jalan yang Tuhan tetapkan dan ajarkan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami pada saat ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk seluruh sobat muda yang ada di rumah ataupun di dalam segala aktivitas mereka. Biarlah Tuhan senantiasa melindungi dan menjaga mereka dalam segala aktivitas, bahkan juga pekerjaan mereka dan pendidikan yang saat ini mereka lakukan dari rumah. Kiranya sukacita dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka, supaya meskipun dalam situasi dan kondisi yang terbatas ini, mereka tetap melakukan segala yang baik dan segala yang positif dan bermanfaat bagi kehidupan mereka maupun juga orang-orang terkasih yang ada di dalam kehidupan mereka saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pengurus Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Petra Jakarta Utara yang boleh melaksanakan ibadah pada saat ini Tuhan, siraman rohani bersama dengan Pelkat GP. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dan juga tim multimedia yang boleh melayani Tuhan dalam proses rekaman pada saat ini. Biarlah Tuhan senantiasa menguatkan mereka, meneguhkan iman pengharapan mereka bahwa segala sesuatu yang boleh mereka lakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua sobat muda
dalam kehidupan mereka di hari pas hari. Biarlah Tuhan tetap menyertai dan menguatkan mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Memberkati juga sanak saudara mereka, kakak adik, dimanapun berada, biarlah tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kehidupan kami di sepanjang hari ini, biarlah senantiasa kami boleh melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Apapun yang boleh kami jalani saat ini, kami percaya Tuhan tetap ada menuntun kami. Dan kami yakin dan percaya juga ya Tuhan, bahwa pergumulan yang dihadapi di dalam dunia ini, bahkan juga dalam kehidupan bangsa dan negara kami yakin penyebaran virus corona pada saat ini akan segera berakhir. Biarlah Tuhan berkati pemerintah kami, dan kami juga boleh senantiasa melakukan setiap himbauan-himbauan yang boleh ditetapkan oleh pemerintah kami dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona secara khusus yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami, dan juga ungkapan syukur hati kami Tuhan, yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Ibu untuk siraman rohaninya pada pagi hari ini. Sangat menguatkan sekali buat saya pribadi dan buat sahabat muda yang di rumah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di minggu depan di channel YouTube GPIB Petra setiap hari Sabtu jam 9 pagi. Salam sehat, God bless you.